bukan tempat yang layak untuk ngecamp, tapi entah kenapa kita tuh hawanya pengen ngecamp di sana. Terus sekitaran 10 menit setelah ngambil air, tiba-tiba gempa. Jadi kita berdua tuh ngerasain gempa tuh hebat banget, sampai hewan-hewan itu berteriakan, burung-burung tuh langsung berterbangan. Pokoknya kayak suara alam itu bener-bener langsung bergemuruh, kayak rame banget gitu loh hewan-hewan di sana tuh karena ada gempa itu. Terus aku kan panik, aku langsung keluar dari tenda, langsung kayak melarikan diri itu. Kata seniorku, dibilang langsung ditarik, diajak masuk lagi ke dalam tenda. Kalau lagi keadaan kayak gini, kalau kamu lari malah nggak selamat, digituin sama seniorku. Yang penting duduk dulu, biar tenang dulu, baru nanti kalau udah tenang kita pikirin mau turun apa mau tetap di sini, gitu katanya. Aku langsung aku mau turun. Itu kondisinya udah gelap, udah 6:30 malam, udah habis maghrib, pokoknya udah gelap banget. Aku mau turun, aku udah kayak gitu, udah panik banget, udah pucet ya pokoknya. Gimana sih orang kalau udah panik karena ada gempa tadi itu. Dan di sana itu nggak ada orang ngecamp sama sekali, nggak ada penambang sama sekali, nggak ada orang naik sama sekali. Jadi yang di camp itu cuma ada kita berdua. Terus seniorku tetap kasih nasihat-nasihat yang positif biar aku tuh lebih tenang, lebih ngerti kondisi yang nggak seharusnya kita kerusa-kerusu mengambil keputusan gitu. Terus aku minum obat paracetamol, terus aku ketiduran. Sekitaran jam 12 malam, pas 23.56 tiba-tiba aku terbangun. Jadi meleknya itu bareng. Aku tuh langsung kebangun gitu, seniorku juga langsung kebangun gitu. Kok kita saling tatap, kok bisa gitu, kayak kita tuh kayak dibangunin itu bareng-bareng. Dan di luar itu hujannya deres banget, badainya itu kayak wuk, kayak muter gitu loh. Terus kayak pohonnya itu kayak wus gitu. Tiba-tiba pas pukul 00.00 brek, pohon di samping kita itu tumbang di tendanya kita. Jadi jaraknya kan kita rebahan tuh, jarak pohon yang rebah menimpa tenda itu cuma 3 jengkal gini. Jadi frame kita itu udah ada segini. Jadi kita itu udah kayak di depan mata banget, tenda kita itu ketimpa pohon. Aku udah pucet, nggak bisa ngomong apa-apa, cuma ngomong di dalam hati, ya Allah, kalau misal ini hari terakhirku, aku pengen minta maaf sama kedua orang tua. Aku bilang kayak gitu. Langsung sesaat seniorku langsung bilang, Mus, kamu nggak apa-apa, bilang gitu. Tapi kita nggak gerak, nggak bangun, kita tetap rebahan gini sambil bilang, Mus, kamu nggak apa-apa gitu katanya. Aku udah kayak nggak bisa jawab apa-apa, tapi aku dengar seniorku bilang kayak gitu. Setelah itu dia berusaha sendiri ngangkat pohon yang jatuh di tenda kita tuh gini. Mungkin karena kasihan, berat banget dan itu besar, kayak dua tubuh jatuh dari atas peruwak gitu, pokoknya besar, pokoknya pohonnya itu semanusia. Terus aku bantuin ngangkat. Setelah itu framenya itu ternyata nggak patah guys, karena kita pakai framenya yang aloe yang kuat itu. Setelah kita dorong pohonnya sampai jatuh di pinggir tenda, aku tuh langsung loncat keluar. Aku tuh kayak orang panik, kayak orang kesurupan, kayak pengen lari di tengah hujan deras. Kayak aku udah nggak peduli seniorku, kayak udah nggak peduli barang-barangku. Pokok intinya hari itu aku harus selamat.
hari itu aku harus pulang, hari itu aku harus ketemu orang tua. Pokoknya di pikiranku itu panik banget, kayak semua dosa-dosaku yang sebelum-sebelumnya itu kayak kelihatan semua. Kayak entah kenapa tuh kayak aku tuh nggak bisa menahan diriku sendiri. Aku lari udah lumayan jauh, seniorku ngejar, ditarik tanganku sampai digini, Ingus, dibentak gitu, sadar, kamu tuh sadar, kita itu lagi di hutan, tempat paling aman itu di tenda. Kamu mau lari ke bawah, kamu mau lari ke utara, kamu mau lari ke selatan, kamu nggak bakalan selamat. Yang bisa buat kita selamat itu kita tetap bersama, kita tetap di tenda sampai besok pagi, entah gimana pun kondisinya, gitu katanya. Aku nggak mau Kak, aku nggak mau, aku udah pokoknya udah tetap kekeh mau pulang saat itu juga di kondisi badai. Bahkan senter pun hanya bisa menyinari jarak pandang tuh nggak lebih dari beberapa jengkal. Pokoknya kabutnya itu gelap banget mengelilingi tenda kita, jadi kita itu kayak di dalam pusaran gitu loh. Dan aku tuh seolah-olah kayak ingin ketarik lari ke bawah gitu. Terus seniorku narik aku, tanganku di diikat di ketiaknya, dia sambil ngepacking barang-barang ke dalam carrier sambil nenteng aku, narik aku ditarik ke atas kembali ke Umah Welirang, yang harusnya cuma 10 menitan ya sampai ke Umah Welirang. Itu kita sampai sejam 2 jam baru nyampe ke Umah Welirang. Rasanya kita itu lari turun lagi, lari keseret bawah, kayak gitu aja. Dan aku tuh masih kayak pengen turun aja, pengen lari turun aja, tetap tanganku tuh digituin sama senior. Pada akhirnya sampailah di Umah Welirang, kita duduk di temboknya itu. Dia langsung lemes gitu, seniorku, aku juga lemes, aku nangis keras banget, aku nangis bukan keras sih, nangis dengan sesak gitu loh, pokoknya nangis itu tapi nggak bisa kayak nangis gitu. Seniorku bilang, manusiawi kalau kamu pengen pulang, manusiawi kalau kamu itu pengen menyelamatkan diri, tapi Mus, kebanyakan orang yang hilang itu menyelamatkan diri saat mereka panik. Kamu tahu kan teori STOP, stop. Pokoknya kita harus diam dulu, berpikir, melihat situasi baru bertindak, seperti itu. Aku yakin Ingus tahu itu, cuma Ingus ke bawah sama suasana tadi, gitu katanya seniorku. Aku dikasih air minum, aku menenangkan diri lumayan lama, setengah jaman. Setelah udah enakan, seniorku ngajak bangun tenda di dekatnya Umah Welirang. Terus aku ganti baju karena basah kuyup, kita berdua basah kuyup, dibikinin susu anget, terus kita rebahan. Tiba-tiba ada suara pendaki itu naik, serak ya, kayak suara sepatu outdoor, tapi dia kayak ngenain jalanan yang ada airnya itu, sek kayak ceret gitu loh ya, gimana ya suaranya ya, kayak gitu deh. Tapi dia nggak pakai senter guys, dia nggak nyapa kita, dan itu kondisinya masih hujan angin dan deras banget. Terus kita dengar mereka itu kayak ngeluarin barang-barangnya, kelonteng. Terus mereka itu kayak mendirikan tenda
tapi nggak ada suara ngobrol, cuma suara aktivitas mendirikan tenda. Setelah itu aku bilang sama senior, Kak, kayaknya kita ada tetangga baru deh, aman deh kita nggak berdua lagi, aku bilang gitu. Ya udah, besok disapa kalau udah pagi gitu katanya. Pagi-paginya pas aku mau pipis itu aku keluar sendiri karena udah agak siang. Ternyata nggak ada siapa-siapa, penambang pun nggak ada, pendaki pun nggak ada. Oh ya, satu lagi, aku juga dengar suara gamelan. Jadi sebelum aku terlelap, sebelum si pendaki itu naik, aku mendengar suara gamelan, teng 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 gitu. Suaranya tuh lumayan lama, antara 10 sampai 15 menitan. Terus setelah kita masak pagi-pagi, kita langsung turun. Ketemulah satu regu pendaki, itu posisinya ada di atasnya kop-kopan. Jadi mereka itu ngecamp di jalur yang miring, mereka bikin tenda darurat. Aku tanya, Bang, dari kapan di sini? Katanya dari sore waktu ada gempa itu. Jadi mereka itu kena gempa langsung bikin tenda di sana. Terus tak tanya, semalam ada yang naik lagi nggak, Bang? Nggak ada sama sekali, Mbak. Kita regu terakhir dan kita pun cuma ada di sini, cuma nyampe sini aja. Nggak ada pendaki yang naik dan nggak ada pendaki yang turun gitu katanya. Jadi aku langsung mikir, semalam itu waktu mau subuh, kira-kira siapa sih yang naik terus yang bikin tenda di sebelah tendaku itu? Entah itu pendaki beneran atau enggak, aku nggak tahu. Terus kita langsung lapor ke pos registrasi bahwa kita mengalami beberapa kejadian. Yang pertama, kita kena gempa di atas. Yang kedua, kita tertimpa pohon. Yang ketiga, kita bertemu sama itu pendaki. Kita juga cari datanya di sana, ternyata memang pendaki yang terakhir itu rombongan yang camp darurat di atasnya kop-kopan. Terus sampai di bawah, aku tanya sama senior, Kak, semalam Kak dengar ini suara gamelan? Dengar katanya. Jadi bukan aku aja yang dengar suara gamelan di Gunung Arjuna Welirang, seniorku juga dengar. Terus satu lagi guys, ternyata foto yang sama bocil pakai seragam SMA itu nggak ada semua. Jadi aku sama senior itu cuma selfie berdua, nggak ada si bocil tuh nggak ada, tapi ada makanannya. Video-video yang sama si bocil tuh nggak ada semua. Di HP ku nggak ada, di HP seniorku nggak ada. Jadi kesimpulannya adalah aku tengah lupa diri, lali jiwa. Aku lupa diri. Aku dibuat nyaman di Gunung Arjuna, seolah-olah aku emang gak mau pulang. Seolah-olah mereka itu suka sama aku. Mereka itu tanda kutip penghuni Gunung Arjuna Welirang itu kayak mereka menginginkanku. Karena aku nyaman banget di sana, nggak pengen pulang, dan aku seolah-olah diajak pergi pas keadaan angin badai itu. Entah itu perasaanku aja atau entah kenyataannya seperti itu. Kalau misal pada pendakian itu aku nggak pulang, dan pada pendakian itu partnerku misalnya bukan senior Kak Burtong, mungkin aku benar-benar udah nggak pulang sampai saat ini. Jadi itu guys, pengalamanku pendakian di Gunung Arjuna Welirang. Jika ada salah-salah kata atau misal ada penyebutan nama instansi atau organisasi, aku minta maaf yang sebesar-besarnya, karena ini pengalaman yang benar-benar tidak bisa kulupakan. Jadi malam itu kami berdua belum pulang.
Oke, jangan lupa di like dan di subscribe channel Senja Sunyi. Beri dukungan, beri komentar yang mungkin mengalami kejadian yang serupa. Bye bye, thank you.